Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi ajma'in wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah ta'lim subuh, hadani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari pada pagi yang baik ini, pagi yang insya Allah penuh keberkahan ini, di tempat yang baik ini, kita berkumpul bersama orang-orang yang baik insya Allah. Kita melakukan hal yang mulia insya Allah. Semoga kemuliaan ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai nanti kita bersua kembali di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur yang harus kita panjatkan pada pagi yang baik ini karena kita mampu dan kita digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa berkumpul di tempat yang baik ini. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu jamaah rahimakumullah, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnad beliau. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad SAW dawuh, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai seseorang ketika melakukan sesuatu itu dilakukan dengan profesional, dengan tuntas, dengan cara yang terbaik. Maka kita sebagai orang yang beriman harus memastikan apapun yang kita lakukan itu dilakukan dengan cara-cara yang terbaik. Apapun itu. Kita sholat dengan sholat yang terbaik. Kita zikir dengan tata cara yang terbaik, yang profesional. Profesional itu bukan hanya dalam tataran kerja, macul profesional, dokter
profesional, melakukan sesuatu dengan analisa, dengan cara yang terbaik. Guru profesional. Dalam ibadah pun kita harus melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik, yang profesional itu tadi. Berumah tangga sama, mendidik anak dengan cara yang terbaik, karena itulah yang disukai oleh Allah. Bahkan hal-hal yang remeh, yang kecil-kecil, nyapu loh, mau nyapu tok nih kok. Nyapu niku yang angger. Alah sing penting yo srak nggih mboten resik. Umbah-umbah niku lek mboten profesional, enggak tenanan, dia hasilnya tidak baik. Maka apapun yang kita lakukan itu, naik motor kayak gitu ya, profesional. Cara yang terbaik naik motor itu seperti apa? Motornya seperti apa, tata cara naik motornya juga bagaimana, yang terbaik. Kalau kita ngugemi hadis ini, innallaha yuhibbu ahadukum idza amila amalan ayuzkinahu, Allah itu mencintai orang yang melakukan sesuatu secara profesional, maka kita pun hasilnya apapun yang kita lakukan pasti baik. Pasti baik. Enggak mungkin tidak. Karena wong mukmin itu ora angger, tidak asal sing penting wis dilakoni, enggak. Sing penting aku ya wis poso, sing penting aku ya wis salat, sing penting aku ya wis ngaji, sing penting aku ya wis di bojo. Tidak. Yang penting aku sudah rumah tangga, tidak. Ada pertanyaan, ada upaya-upaya lain setelah itu, ayutskinahu ini yang berat. Maka kita tidak diperkenankan untuk menerima tawaran-tawaran untuk melakukan sesuatu kalau kita tidak mampu, tidak bisa, karena akan berbahaya. Le terno adimu nang sekolahan, oh nggih, ada motor dipakai, padahal dia tidak bisa naik motor dengan baik, bahaya. Innallaha yuhibbu ahadukum idza amila amalan ayutkinahu. Berarti kita harus memastikan diri kita kalau mau ngelakuin apapun kita lakukan dengan penuh kesungguhan, tenanan. Orang yang penting nglakoni harus tenanan gitu. Mbah Sudiro itu kalau bengkel, iku kudu tenanan. Pripun? Yang putih? Kalau kita mengerjakan sesuatu, kalau dapat amanah itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau mas tatok tuh pokoknya ada kata-kata. Oh itu. Wattaqullaha mastata'tum, ada itu. Bertakwalah sesuai dengan kemampuanmu. Kemampuan niku nopo? Ketika kita mengeksplorasi kemampuan kita secara maksimal, artinya kan begitu. Bukan kok asal-asalan. Sing penting sholat, aku iso ning ini udah tahu belajar kok. Gitu. Harusnya sebelum kita melakukan sesuatu kita harus pelajari dulu. Bukan kok saya bisanya kan cuman seperti ini. Tidak. Dua literasi ini tidak bertentangan. Satu, kita harus melakukan sesuatu secara profesional. Yang satu, bertakwalah dengan kemampuanmu. Dengan kemampuan itu nopo? Umpamanya ngeten. Ketika kita sholat itu syaratnya kan berdiri. Kula nembe sakit niku sikil kula niku ceklek setunggal. Mboten saged jumeneng, ya duduk boleh. Itu mastata'tum. Sholat duduk. Nah, saya nggak bisa duduk niku. Sakit banget duduk, ya sambil tiduran boleh. Itu mastata'tum. Mastata' bukan artinya kita tidak mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih baik ya. Jadi dua literasi ini bisa kita kawinkan. Lah, jamaah rahimakumullah,
Apa makna ayutskinahu? Kita dituntut oleh Allah kalau kita melakukan itu harus melakukan secara profesional dengan kemampuan kita yang terbaik. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab sebelum kita melakukan sesuatu. 1. Apa itu yang kita lakukan? 2. Bagaimana caranya? Yang ketiga, mengapa kita melakukan? Contoh yang sering kita lakukan, sholat lah, sehari 5 kali minimal itu. Apa itu sholat? Harus kita pahami. Kalau kita sholat nih, sholat adalah ibadah yang diawali oleh takbir, diakhiri oleh salam. Apa itu sholat? Harus kita pahami. Jangan sampai kita melakukan sesuatu nggak ngerti. Napa jenengan nggih kula nembe poso. Poso ki apa? Mbuh liyane poso aku ya poso. Jadi harus tahu apa yang kita lakukan. Yang kedua, bagaimana caranya? Puasa itu berarti harus menahan, tidak makan, tidak minum, dan meninggalkan apapun yang membatalkannya dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu caranya. Sholat caranya bagaimana? Caranya kita harus menutup aurat, kita harus dalam keadaan suci, diri kita, pakaian kita, tempat sholat kita. Kita mulai itu dengan takbir, lalu kita ikuti dengan gerakan dan bacaan yang telah disyariatkan sampai salam. Itu tata caranya. Jadi kalau kita profesional harus tahu apa yang kita lakukan dan bagaimana cara kita melakukan. Tapi yang tidak kalah penting adalah mengapa kita melakukan. Kenapa kok tidak puasa bareng? Kok dadak luwe-luwe bareng? Kenapa kita harus sholat? Ya. Ketika pertanyaan mengapa kita melakukan itu tidak pernah kita bahas dan tidak kita ketahui, bisa saja orang itu sholat, tapi sholatnya ya sing penting sholat. Karena tidak ada dorongan dari kita yang memantik kita untuk melakukan sholat itu dengan tenanan. Yang penting kalau yang lain itu takbir ya melu takbir, yang lain baca Fatihah melu Fatihah, yang lain ruku ya ruku, yang lain sujud ya sujud. Kita harus paham itu. Biasanya kalau kita ngecek anak-anak kita, ning sekolah yo diwarai salat, nggih Pak. Pun diwarai salat. Ya wis iso le sampun. Jajal praktekno. Ketika anak mempraktekkan salat, yang kita cek paling ya gerakan-gerakannya dan bacaan. Oh iya, gerakanmu benar. Caramu takbir sudah benar. Habis takbir, tangannya, cara mengangkat tangan sudah benar. Sedakepe wis bener. Bacaan kabiro wis bener. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya udah bener. Cara rukuknya sudah benar, sudah lurus. Sampai salam kita cek sudah benar, maka anak itu sudah kita anggap sudah bisa sholat. Kalau kita merujuk dari definisi ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadatu hiya kullu ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali zahirati wal batinah. Ibadah itu apapun yang
menjadikan Allah mencintai kita dan ridho kepada kita, apapun itu, berupa al-aqwal, perkataan-perkataan kita, wal af'al, perbuatan-perbuatan kita, az-zahirah, yang tampak, wal batinah, dan yang tidak tampak. Nah, yang kita cek dari anak-anak kita biasanya kan satu akwalnya tadi. Kan hanya tadi tiga. Al-aqwal, minal aqwal, wal af'al az-zahirah, wal af'al al-batinah. Akwalnya kita cek. Kabiraw walhamdulillahi katsiraw wa subhanallahi bukratan wa asila. Wis bener. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya wa ba'ata bainal masyriqi wal maghribi. Oh, sudah benar doa istiftahnya. Akwalnya Allahu Akbar, cara pengucapan takbirnya sudah benar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Oh, udah benar nih. Subhanakallahumma wa bihamdihi Allahumma gfirli. Oh, doa rukuknya benar, doa sujudnya benar. Minal aqwal at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Oh, tahiyatnya sudah benar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Oh, tahiyatnya sudah benar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oh, salamnya sudah benar. Minal aqwal. Yang kedua, minal af'al az-zahirah, yaitu gerakan-gerakan, amal-amal yang terlihat. Cara takbir Allahu Akbar. Oh, tangannya itu sejajar dengan telinga. Oh, udah bener nih cara ngangkat tangannya. Khadwa mangkibaihi. Oh, sejajar dengan pundak cara takbirnya. Oh, sudah bener nih. Allahu Akbar, sedakepe. Oh, udah bener sedakepe itu. Yang kiri di dalam, yang kanan di luar, sudah bener. Oh, sedakepe itu di dada. Oh, sudah bener nih menurut Ahmad bin Hanbal. Ada yang di atas pusar. Oh, menurut Imam Syafi'i udah bener. Tata caranya bener. Ketika rukuk gerakannya sudah bener. I'tidal, oh lurus bener i'tidalnya nih. Sujud, oh sikile mancat, udah wis bener iki carane iki. Sikile mancat. Oh, jari-jari tangannya menghadap ke kiblat semua, oh, sudah bener nih cara sujudnya. Duduk iftirosnya dilihat sudah bener, tawarruknya sudah bener. Berarti minal af'aliz zahirah, ibadah yang dilakukan dengan gerakan-gerakan badannya sudah dicek, dilakukan secara profesional. Al-aqwal sampun, al-af'al az-zahirah sudah kita lihat benar. Yang ketiga ini al-af'al al-batinah. Napa niku al-af'al al-batinah? Yaitu sebuah motivasi seseorang ketika dia melakukan ibadah atau niatnya, nuansa spiritualnya, isi dalam benaknya, isi dalam hatinya ketika dia beribadah. Ini yang juga penting. Kalau dilihat umpamanya ada orang-orang janjane dia itu al-af'al al-aqwal bisa, al-af'al az-zahirah bisa, tata cara sholatnya sudah bisa, tapi kon sholat kok angel. Kenapa kira-kira? Karena dia belum menjawab mengapa kita sholat. Anak-anak kita karena belum paham tentang itu, ya sholatnya rasa-rasen. Karena belum ada pemantik dalam dirinya untuk melakukan sholat yang menjadikan dia semangat sholat itu apa. Jamaah rahimakumullah.
Maka ketika kita menanyakan diri kita mengapa kita sholat, kualitas jawaban kita itu berimbas terhadap kualitas kita dalam sholat. Kalau kita ditanya nih, Le, kok sampean ke sholat? Kita dengarkan jawabannya. Kalau jawabannya itu berkualitas, insya Allah sholatnya berkualitas. Tapi kalau jawabannya itu tidak berkualitas, bahkan tidak bisa menjawab, wallahu a'lam, sholatnya kualitasnya seperti apa? Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita sholat itu pasti punya tujuan-tujuan. Nah, kalau kita sudah tahu tujuan kita melakukan sesuatu, akan menjadikan apa yang kita lakukan itu lebih bermakna, lebih berkualitas. Oh alah, tujuannya awake dhewe sholat kok koyo ngene to. Jemaah rahimakumullah, dalam waktu yang singkat ini coba kita membahas tentang beberapa poin kenapa kita sholat, agar ada kesadaran kita tentang alasan melakukan sesuatu. Yang pertama, kenapa kita sholat? Untuk membuktikan bahwa kita itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Karena iman itu butuh pembuktian. Butuh pembuktian. Iman itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak terlihat. Maka butuh adanya pembuktian. Bukti ini jenengan iman ya apa? Dan bukti yang paling valid, bukti yang paling konkret kalau kita beriman itu sholat. Sholat kita itu bukti yang pertama. Wonten tiyang KTP ini ya Islam, ya syahadat, cilikane nggih disunat, itu. Arep nikah nggih maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Markonah binti Suto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Diawali dengan syahadat dulu. Jane ya sunat, ya sebelum nikah ya maos syahadat. Ketika meninggal ya dikafani, ya didusi, nggih disolati, nggih dikubur. Tapi ra tau sholat. Di hadapan Allah ketika dia ditanya, "A anta mukmin apa kowe wong kang iman?" Bala ya Allah, leres Gusti, buktimu apa? Kowe salat apa ora mboten? Niku kira-kira diterima mboten imane. Nggih, lha buktinya mana? Kalau dalam Al-Baqarah ayat 3, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Siapa yang gaib itu? Allah, malaikat, surga neraka dan lain-lain. Buktinya yu'minuna bil ghaibi niku napa? Wa yuqimunas shalah. Yang pertama itu mendirikan sholat. Dalil yang pertama itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Dalil yang paling valid, paling konkret bahwa seseorang itu beriman adalah sholatnya. Maka kalau kita mau nyari sahabat orang yang beriman ya, golek mantu, Samsuri mungkin bentar lagi mantu nih.
Kalau kita mau ngecek imannya, dilihat sholatnya. Yang paling nopo nggih, paling valid bukti untuk menentukan orang beriman dan tidak adalah sholatnya. Sholatnya tenanan, insya Allah sholatnya imannya tenanan, itu imannya kuat. Kalau sholatnya wis datnyeng, kadang sholat, kadang boten. Apalagi fenomena saat niki kalau nangli cah-cah kok ndile selawatan. Grubyuk-grubyuk cah wakeh numpak motor cah nom-nom niku nggih. Walor ngidul dugi Suruh, dugi Karanganyar sampai Solo, sampai Klaten napa selawatan. So esuk telat sekolah. Napa li telat? Wah dalu selawatan teko jam pira? Dugi jam kalih. Wis salat subuh ora? Mboten. Lho, piye? Selawatan lek mengejar teko ngendi-ngendi, tibake mboten subuhan kualik. Kalau kamu ingin membuktikan keimananmu, buktikanlah dengan sholatmu itu dulu. Nomor siji sholat niku, nomor yang lain tuh nomor dua. Sholatnya itu dipenkan dulu. Dalil yang kedua itu ada hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir, qala beliau dawuh sami'atu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bainar rajuli wa baiнаsyirki wal kufri tarkus shalah. Ini rodok mengerikan nih hadisnya ini. Sungguh antarane ar-rajul itu maknane orang yang betul-betul sudah nopo ya? Ar-rajul itu orang yang betul-betul sudah memastikan apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan itu dapat dipertanggungjawabkan. Kalau basa Jawa niku prawira. Wong kok jan prawira tenan iki. Wong prawira itu berarti orang yang sudah tidak bisa diragukan. Gitu? Prawira. Ya, kalau tentara polisnya perwira. Ilmunya sudah cukup, imannya sudah cukup, itu ar-rajul. Berarti betul-betul lanang tenan lah kalau bahasa kita itu. Ya. Sesungguhnya yang membedakan antara seseorang itu sudah memiliki karakter ar-rajuliyah itu tadi, keprawiraan, keimanan yang sempurna, ilmu yang sempurna. Bedane karo wong syirik dan kafir adalah ketika dia itu meninggalkan sholat. Kowe iki jane imanmu iki tenanan apa ora to? Apa kowe iki jek syirik, apa kowe jek kufur? Kita lihat apakah dia itu meninggalkan sholat. Loh kan ngeri dia. Berarti kalau kita belajar untuk diri kita, guys, bukan untuk menilai orang lain, untuk menilai kita sendiri itu. Apakah masih ada kesyirikan dalam diri kita? Apakah masih ada kekufuran dalam diri kita itu? Dilihat dari apakah kita itu masih berani meninggalkan sholat. Ngeri tadi. Pun itu. Jadi alasan kenapa kita sholat yang pertama karena sholat itu adalah bukti pertama yang paling otentik bahwa diri kita itu orang yang beriman. Maka kalau kita sholat itu bersyukurlah. Ketika Allahu Akbar dalam diri kita itu, ya Allah, saya sedang membuktikan kepadamu bahwa saya beriman kepadamu. Lah apa pentingnya iman? Kalau kita kembali kepada surat Al-Asyr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Amanu itu pintu gerbang kita. Keimanan kita itu pintu gerbang kita agar apapun yang kita lakukan itu dianggap oleh Allah sebagai amal soleh. Nomor satu. Nomor kali kenapa kita itu sholat? Karena kadangkala kita itu membutuhkan pertolongan.
Kadangkala atau mungkin seringkali kita membutuhkan pertolongan. Apa kaitannya pertolongan dengan sholat? Karena Allah dawuh wasta'inu bis sabri was sholat. Jalu'u pitulungan karo sabar lan sholat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Kadang-kadang kita itu mencari pertolongan aduh, nelpon kancane, nelpon keluarga, nenek masalah niku langsung kelingan aku duwe dulur ning kementerian. Saya punya sahabat jenderal polisi. Saya punya teman Pak Camat, tak jaluki tulung wae. Gitu? Padahal kata Allah apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Pertolongan yang paling baik sing ngrampungi masalah yo sabar lan salat. Kenapa demikian? Seandainya kita itu punya masalah ya. Kita punya masalah. Anak kita itu sulit sekali dikendalikan. Dikongkon yo angel, dipenggak yo angel. Anak kita itu dituturi yo angel. Sebetulnya masalahnya itu ada dalam diri anak kita atau diri kita. Itu pertanyaan penting itu. Masalah terbesarnya itu dalam diri anak kita atau diri kita? Ya diri kita. Diri kita yang bermasalah sebetulnya karena kita tidak mampu untuk menjadi orang yang berwibawa di hadapan anak kita, atau kita belum menemukan metode yang mampu untuk menjadikan anak kita nurut dengan apa yang kita inginkan. Gitu? Kalau kita fokus terhadap anak, lho bocah terakhir anak ini tak uwaing ini raiso, bukan. Karena kita tidak bisa menguasai pikiran anak, kita tidak bisa menguasai hatinya anak. Tapi kita bisa menguasai hati kita dan bisa menguasai pikiran kita. Kita itu menjadi driver terhadap potensi dalam diri kita, dan kita bukan driver yang menguasai anak kita. Yang dirubah diri kita. Karena kalau kita itu belum bisa memerubah anak kita itu, ya karena kita belum menemukan cara yang cocok. Belum menemukan ilmu yang pas, belum bisa memposisikan diri kita terhadap anak kita. Berarti fokusnya ke dalam pembenahan diri, bukan pembenahan sesuatu di luar diri kita. Nah, kalau kita kembali kepada ayat ini, bis-sabri was-shalah, yang sabar siapa? Yo kita. Bukan orang yang kita anggap bermasalah ini. Yang sabar ya kita, yang sholat ya kita. Berarti intinya kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menyelesaikan masalah, senes ngowahi masalahe tapi ngowahi awake dhewe dengan sabar dan sholat, bukan cara yang lain. Sabar. Napa niku sabar? Menerima dulu keadaan. Kalau kita belum bisa menerima keadaan, oh alah bojoku ki ngene iki to. Oh alah anakku ngene iki to. Oh tonggoku ngene iki to. Kalau kita tidak menerima keadaan seperti ini secara jujur, ya kita tidak akan pernah menemukan solusi. Berarti kita sadari bahwa keadaan ya seperti ini gitu. Kita terima bahwa Allah itu menjadikan keadaannya seperti ini. Setelah itu baru kita sholat. Sampun ngantos kok enek masalah langsung sholat. Padahal kita belum mengkondisikan penerimaan dalam diri kita. Trimose, menerima keadaan. Jangan menghujat keadaan. Keadaan ini dihujat kayak apapun, disalah-salahkan kayak apapun, tidak akan pernah membenahi. Gitu? Apalagi kok anak kita itu disalah-salah ke, anak itu tambah
tambah angel dikandani. Kenapa? Karena anak itu sudah merasa aku kira nek bener ya. Apa sing tak lakoni mesti salah kok. Nah, ketika anak sudah punya persepsi seperti itu masuk ke dalam otak bawah sadar, sehingga anak itu sudah mempunyai persepsi terhadap dirinya sendiri, punya branding terhadap diri sendiri bahwa aku ki anak sing ora pernah benar di hadapan orang tuaku. Itu berbahaya. Akan memicu terhadap kenakalannya. Maka kita harus mempunyai penerimaan yang baik. Kahanannya seperti ini. Saiki anakku dadine ya kaya ngene. Ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yo tak terima opo anane sambil memperbaiki diri kita. Dengan apa? Dengan sholat. Ya, setelah menerima baru memperbaiki diri. Caranya apa? Sholat. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau sholat kita itu sudah benar, kita itu tidak akan fahsya dan kita tidak akan mungkar. Apa itu fahsya? Fahsya itu nuruti nafsu. Itu fahsya. Jadi kalau orang itu sholatnya benar, insya Allah dia tidak akan mudah terbawa emosi, nggak nuruti nafsu. Kalau orang itu terbawa emosi, mesti akalnya tidak akan berfungsi, hatinya juga nggak akan berfungsi. Onone mau muring-muring wae, nyalahke wae. Oh, udah wae. Kapan rampunge? Wal mungkar. Mungkar itu apa? Sesuatu yang tidak sesuai dengan logika yang sehat. Niku mungkar. Sehingga kalau orang itu sholatnya benar, pasti nafsunya dapat terkendali, akalnya dapat berfungsi dengan baik, sehingga apa yang dia lakukan itu yutkinuhu, itu tadi profesional tadi. Kalau profesional, kita melakukan sesuatu itu terukur, kita melakukan sesuatu itu secara memedomani kaidah sebab dan akibat, sehingga insya Allah itu punya dampak yang baik. Jadi yang kedua, kenapa kita sholat? Karena seringkali kita butuh pertolongan. Kenapa butuh pertolongan? Karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Baik lemah fisiknya, baik lemah akalnya, baik lemah hatinya. Fisik kita itu lemah, lahir ya lemah. Sampai usia mungkin sekitar 15 tahun kita masih agak lemah secara fisik. Ya. Sampai usia 15, 16, sampai usia 35 tahun mungkin kita kuat. Di atas 35 tahun mereka 35 sampai 40, 40 sampai 50, 50 sampai 60, berapa itu? 25 tahun lebih ya. Itu kita dalam keadaan lemah. Ya manusia itu Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Sak kuat-kuating manungsa fisike niku mau bekerja terus-menerus nggih mboten kuat. Ya kan? Kita itu lenggah ngeten niki niku 2 jam ngoten nggih mesti kiyu. Wis ugat, slonjor ya kesel. Sila 2 jam ya kesel. Gitu, ganti ngletak 2 jam ya ning boyok ora karo-karuan. Ya. Padahal itu istirahat nggih, bukan bekerja. Mbah Sudiro niku 2 jam bongkar motor ya kesel. Istirahat terus ya kesel. Itu manusia, memang Allah ciptakan. Dunia itu tempatnya kesel. Lah kapan mboten kesel mengke menawi teng swarga niku mboten kesel. Gitu. Makanya kalau di dunia itu jangan pernah ngeluh, awakku kesel. Ya memang dunia itu tempatnya capek, tempatnya kesel. Pikiran yo kesel, hati yo kesel, awak nggih kesel. Disabari, dilakoni. Nanti insya Allah kalau sudah di surga itu nggak ada kok kesel ngoten niku. Bosen mboten wonten teng swarga niku. Ning donya niku mangan sate wae 3 dina ya
kesel. Terong wae yo bosen. Di dunia enggak, di akhirat nanti di surga itu mboten wonten bosen, mboten wonten kesel. Karena kita masih di dunia, maka kita akan merasa capek, merasa lemah. Karena itu kita kadang-kadang membutuhkan pertolongan, dan pertolongan yang pertama paling baik, paling solutif adalah sabar dan sholat. Kembali kepada diri kita dulu. Sampun ngantos kita kok merasa nggak mampu, mikire sopo sing tak jalui tulung. Bukan, konsepnya salah. Ya Allah, saya ingin sabar. Ya Allah, saya ingin sholat dengan khusyuk. Itu ternyata obatnya. Wasta'inu bis sabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Contohnya apa? Contoh ya, ketika Nabi Zakaria, beliau itu berpuluh-puluh tahun tidak punya keturunan. Gitu? Kemudian beliau bersabar tentang itu, bahkan istrinya dikatakan sudah mandul, maka beliau sholat. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Ketika dalam keadaan sholat, malaikat memanggil beliau. Innallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Maka malaikat memberikan kabar gembira kepada Zakaria bahwa Allah akan memberikan kepadanya seorang anak laki-laki yang namanya Yahya. Wa huwa qa'imun yusalli, dia sedang dalam keadaan berdiri untuk sholat. Sholatnya dereng rampung itu pun diparingi solusi. Sing penting sholatnya niku nggih khusyuk niku. Bon, nomor 3. Kenapa kita harus sholat? Karena sholat itu menenangkan jiwa. Menenangkan jiwa. Capek yang paling tinggi itu bukan capek fisik, gitu. Yang capek fisik bar macul 2 jam 3 jam, kewesel gitu, wadang dikirim segone anget mentul-mentul, lawe kering tempe kalih tering napa niku mie gitu, pedes. Wah, nikmate ya Allah. Unjukane kopi kental, pahit tapi yo manis. Wah. Jam 11 kondur, sare sekedap. Angkler nunggu salat zuhur. Namine napa? Qailulah, tidur sebentar sebelum zuhur, sebentar saja. Qailulah. Nikmatnya luar biasa. Kalau capeknya fisik, tapi kalau capeknya hati, wah niku pikiran, stres. Maka yang kita butuhkan adalah ketenangan hati, ketenangan jiwa. Allah dawuh, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Surat Toha ayat 14. Innani sak temene ingsun, ana yo ingsun iku Allahu, aran Allah, la ilaha, ora ana pangeran kang wajib disembah illa ana, kejaba ingsun, kata Allah. Fa'budni, maka dari itu sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat agar engkau ingat kepadaku. Dalam ayat yang lain Allah dawuh, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, dengan zikir hati akan tenang.
Berarti sing nenangke ati niku napa? Zikir. Menawi healing niku healing niku piknik niku. Seneng tapi atine ya senep. Mangkate seneng teng mriko, seneng balik-balik kesel. Atine ya kesel duwite entek. Oh alah Pak ya aku mau ning kono blonjo entek 200.000. Berasku Pak ayo entek. Aduh. Ya Allah. Berarti yang kalau kita gundah ya zikir itu obatnya kata Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kula niku lho bar salat mesti maos astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan zikir niku. Subhanallah, 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 subhanallah kan zikir niku. Alhamdulillah, alhamdulillah. Niku kan zikir. Allahu akbar. Niku kan zikir. Kula nggih ndonga, kula nggih zikir. Doa kan zikir. Tapi ati kula niku mboten tenang-tenang niku pripun? Dibedakan antara zikir dengan wirid. Wirid niku ucapan. Zikir itu bil qalbi, ada dalam hati zikir itu. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Dengan kesuciannya Allah akan memberikan kebaikan untukku. Allah maha suci dari kekurangan, sehingga Allah menjadikanku menjadi orang yang baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku orang yang beriman. Allahu Akbar, maha besar Allah. Dengan kebesarannya akan menjaga keimananku. Kalau kita memaknai apa yang kita ucapkan, itu namanya zikir. Zikir. Oh, jadi yang ketiga, kenapa kita sholat? Karena sholat itu akan menenangkan jiwa. Yang keempat, ini yang juga penting. Kenapa kita sholat? Karena sholat itu kunci kesuksesan kita di akhirat. Kalau kita hidup, kita terlahir, sampai kita meninggal dunia, yang Allah lihat yang mana? Amalan terakhir kita. Innamal a'malu bi khawatimiha. Kalau kita namakan dengan husnul khotimah. Walaupun kita lahir usia 15, 16, 17, 18 sampai 20 tahun kita itu bejajek, ndelul, molimo dilakoni, tapi akhirnya tobat meninggal dalam keadaan husnul khotimah, nembe ngaji kok mablek inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nembe salat kok mablek inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka hidup kita dari nol sampai akhir dinilai dari akhir kita ini. Maka banyak sahabat yang ketika mudanya itu syirik, kufur, memusuhi Nabi. Kita tahu siapa Abu Sufyan, kita mendengar siapa Khalid bin Walid, kita tahu siapa yang membunuh Hamzah itu, Wahsy. Wahsy yang membunuh Hamzah itu, di akhir hidupnya mereka menjadi sahabat-sahabat yang utama. Maka beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yang dilihat akhirnya. Tapi ketika sudah meninggal dunia, ketika perjalanan kita meninggal dunia, kemudian kita ditanyakan tentang amal-amal kita. Kalau sholat kita ditanyakan baik, maka semuanya baik. Maka semuanya menjadi baik. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat itu adalah sholat. Fa in saluhat faqad aflaha. Kalau dia itu benar sholatnya, faqad aflaha, maka dia akan bahagia sampai dia masuk ke dalam surga.
Makanya kalau kita itu beneri sholat kita sudah benar, sudah khusyuk, sudah baik, maka kita tidak akan merasa khawatir tentang nanti kita dihisab, nanti kita diberikan catatan amal, nanti kita akan ditimbang, nanti kita akan naik sirotol mustaqim. Kita tidak akan khawatir tentang itu kalau kita mampu menjaga sholat. Setidaknya itu sebetulnya masih ada tentang qad aflahal mu'minuna hum fi sholatihim khashi'un. Banyak sekali tentang kenapa kita harus sholat. Tapi setidaknya 4 hal itu harusnya sudah memantik kita untuk menjadi orang yang melakukan sholat dengan cara yang paling baik. Kembali pada hadis yang pertama, innallaha yuhibbu idza amila amalan ayyutqinahu. Allah itu sangat mencintai seseorang kalau dia melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik atau profesional. Berkatan kita akhiri ketika fadhul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang, diberikan sehat wal afiat, tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan rizki yang mudah, yang berkah. Semoga anak-anak kita jadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang bahagia, anak-anak yang berkah, anak-anak ahli sholat, anak-anak yang ahli Quran. Dan semoga kita semuanya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mekaten yun pa putri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi